PD Perjuangan sering dituduh apapun, tapi yang jelas apapun tuduhan itu ketika PMK memutuskan kalah, kita nggak rusuh di MK gitu loh. Oke. Artinya tuduhan itu biarin aja. Nah, tapi begini Daniel, menurut gua jangan bicara lu bahwa Prabowo tidak begini, tidak begini. Nah itu gua bicara dulu begitu loh. Nah yang kayak begitu jangan dibuka. Karena gua juga punya sekian banyak cerita terkait itu. Ada pengakuan dia, kita amankan sekian aktivis, ada yang kembali, ada yang tidak. Nah jangan. Oke, jangan memancing gua membuka cerita sejarah lagi. Ketika lu bangun narasi seolah-olah dia sangat bersih sangat ini, nanti gua akan cerita sejarahnya begini Daniel. Yang diculik masih ada yang hidup, ada yang tidak kembali. Dia akui, terbuka dan sebagainya. Dia tidak berhenti dengan sukarela, dia diberhentikan. Nah jangan. Oke, kita kembali ke topik. Ya. Nah, tadi apa sih? Ya, pertanyaan ditujukan pada PD Perjuangan. Enggak masalah. Enggak masalah. Sekarang ini apa coba? Apa? Enggak, terkait itu sudah lalu. Iya, iya. Sudah selesai. Bukan masalah lalu tidak lalu, enggak, tapi kemudian lu bilang tidak pernah ada yang ditangkap. Oke. Dan jangan lupa loh, Ibu Megawati itu pernah mengajak Pak Prabowo bersama-sama. Jadi Anda nggak kontekstual kalau bukan soal kontekstual tidak kontekstual, lu yang tidak kontekstual. Lu seolah-olah membangun sebuah narasi. Saya kontekstual saya itu ya sekarang. Sekarang komitmen Pak Prabowo bagaimana terhadap kemudian demokrasi sekarang itu tinggi. lu bilang Anda bisa maki-maki juga dia tidak aman. pernah lakukan ini segala macam. Ada catatannya, ada putusannya dan sebagainya. Makanya gue bilang sama lu, sudah jangan lanjutkan. Kita kembali saja pada temanya tentang mengganggu ini. Pak Prabowo terhadap demokrasi hari ini terus dijaga beliau. Sampai dengan detik ini, sampai beliau nanti dilantik jadi presiden, komitmen Pak Prabowo terhadap demokrasi itu tetap tinggi. Jangan nggak bisa lu berbicara tentang demokrasi itu dalam rentang waktu 1, 2, 3 minggu, 4 minggu, 5, 4, 5, 6 pernyataan. Tidak bisa. Bicara demokrasi, bicara rekam jejak. Ini berbedanya. Kembali ke laptop aja. Bukan. Ini berbedanya perspektif Pak Prabowo dengan Bung Adian. Dalam konteks Pak Prabowo mau berhenti membangun nalar politik kita, pakai nalar politik antagonis. Yang kemudian Pak Prabowo itu mau melakukan cancel culture yang dibahas oleh Kompas. Jadi cancel culture itu tidak elok. Karena maka nanti kita akan temukan dalam sejarah Indonesia, kita akan terus saling mengutuk. Rejimnya Ibu Megawati mengutuk rejim sebelumnya. Rejimnya Pak SBY mengutuk sebelumnya, kemudian sebelumnya akhirnya kita jadi rejim bangsa yang terkutuk karena terus saling mengutuk. Kita tidak pernah move on. Nah, kita jadi membangun cancel culture. Ini bagi Pak Prabowo ini waktunya move ada putusan MK lalu satu kalah, kemudian rusuh. Tidak ada yang rusuh kemarin. Jangan katanya mengutuk, rusuh saya kagak. Putusan MK lalu MD3 dirubah. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Jadi jangan ajari kita tentang bagaimana berpolitik dengan baik dan benar. Oke, tapi yang gue sampaikan sama lu, jangan terlalu memoles sesuatu secara berlebihan. Karena memori kolektif rakyat juga punya ingatan yang panjang. Baik.